Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Setelah 2 kali kita bertemu secara daring ya, ini kita bisa bertatap mata pada pertemuan kali ini. Ini pertemuan ketiga ya. Tiga. Gimana nih selama seminggu kemarin sama kalian mengerjakan tugas, ataukah ada yang merasa lelah, merasa capek atau gimana? Iya. Tugasnya banyak ya. Sebelum lanjut ke materi, kita berdoa dulu ya. Ketua kelasnya bisa mengirim doa. Oke, baik, sebelum kita memulai pelajaran ini, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan. Doa dulu. Dibaca dulu ya. Siapa aja yang nggak masuk pada pertemuan hari ini? Yang pertama dari Manda. Hadir Bu. Eliza. Hadir Bu. Dai. Hadir Bu. Aras. Indri. Hadir Bu. Sandy. Hadir. Lima. Hadir Bu. Indah. Hadir Bu. Adit. Hadir Bu. Mutia. Hadir Bu. Ezra. Hadir. Sarah. Hadir Bu. Salma. Ada Bu. Irfan. Hadir Bu. Berarti hadir semua ya. Jadi tandanya ini gak ada yang sakit habis ngerjain tugas proyek kemarin. Berarti tandanya kalian sehat-sehat nih, udah siap untuk memulai pembelajaran pada hari ini. Nah, kira-kira pada pembelajaran hari ini kita mau ngapain? Ya, mau presentasi. Gimana sih keadaan kalian selama mengerjakan tugas proyek seminggu yang lalu? Ya, untuk presentasinya dimulai dari kelompok berapa dulu nih kira-kira? Siapa yang mau maju pertama? Kelompok 1 mungkin? Ya, oke. Kelompok 1 mau maju presentasi. Kemarin kelompok 1 tentang apa? Tentang pemilu damai 2024. Untuk ini udah dari Google Drive ya? Iya. Iya, benar ya? Iya. Oke, bisa dimulai presentasinya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang tahapan produksi wawancara radio kami. Jadi pada tanggal 4 Mei, yaitu pada saat perencanaan ide, ini langkah awal kita, kami memutuskan untuk memilih topik yang sangat relevan dan signifikan. Ini pemilu 2024 kemarin yang sudah booming ya. Lanjut di tanggal 5 Mei, di selanjutnya kita melakukan diskusi kelompok. Nah, maka coba ini dalam rancangan tugas wawancara radio kami, seperti yang sudah kami tulis di dokumen ini, kita sedang mengadakan diskusi kelompok tentang pemilu 2024. Jadi semua anggota tim berkumpul untuk mendiskusikan topik yang akan kita bahas nantinya. Dilanjut di tanggal 6 Mei, kita mencari narasumber dan membuat pertanyaan wawancara. Nah, jadi di diskusi ini kami membahas beberapa hal yang penting. Contohnya topik apa aja yang akan kita angkat nantinya, lalu siapa narasumber yang akan kita wawancarai, dan juga pertanyaan-pertanyaan yang akan kita ajukan. Dilanjut di tanggal 7 Mei kita tanggal 7 Mei kita melakukan wawancara. Di tahun ini setelah kita persiapkan tadi sebelumnya yang sudah mempersiapkan pertanyaan dan lain-lain, dan di tahun ini kita mulai wawancara ke narasumber yang sudah kita tentukan. Lalu lanjut di tanggal 8 sampai 9 Mei kita proses editing. Jadi setelah video tadi itu diedit 2 harian, dilanjut finishing di tanggal 10 Mei,
kita ngebut kerjanya, itu finishing. Nah ini langkah terakhir. Jadi memastikan bahwa semua elemen sudah siap untuk digunakan. Nah, ini adalah hambatan kita dan keterangannya. Yang pertama, kesulitan menghubungi narasumber karena ya harus mencocokkan waktu dengan narasumber untuk memperoleh waktu yang pas sudah kita melakukan wawancara. Kedua, keterbatasan waktu yang dilihat tadi kita mulai dari tanggal 4 Mei dari kita selesai sampai minggu 10 Mei kita udah final, sudah finishing. Lalu yang ketiga, editan yang memakan waktu. Nah, seperti tadi kita edit cuma 2 hari dari tanggal 8 sampai 9 Mei seperti itu. Berarti kelompok 1 udah selesai ya ini? Sudah, tinggal mengumpulkan saja ya? Iya. Tadi setelah dilihat ada banyak tahapan dari perencanaan ide, ada diskusi kelompok. Kira-kira nih dari kelompok 1, apakah kelompoknya ini susah atau mudah dari diskusi? Alhamdulillah mudah. Ya, berarti semua kerja ya satu tim? Iya. Untuk hambatannya ada kesulitan menghubungi narasumber, ya mungkin narasumbernya lagi sibuk, kemudian batasan waktu ini waktu kalian ngambil teknik juga atau batasan waktu untuk kalian kumpul kelompok? Lebih ke saat wawancaranya nanti, karena kan memerlukan waktu untuk ya beliau narasumbernya kapan bisa. Mungkin ada ya, ini ada sebuah tips ya yang kita dalam terus dari kelompok 1, kira-kira teman-teman ada yang dipertanyakan nggak, apa ada sanggahan atau komentar dari kelompok 1? Coba bukan. Oke, terus berarti saya lanjut dengan kelompok selanjutnya ya. Dan terima kasih kelompok 1 bisa diundur Ya, dari kelompok 1 atau kelompok lagi. Sekarang kelompok 2, siapa kira yang mau melakukan maju kelompok 2? Sama. Ini kemarin judulnya tentang oke. Ini sih Bu, baik, terima kasih buat teman-teman. Perkenalkan saya Salma dari kelompok 2 dengan mempresentasikan hasil dari paparan atau ibaratnya kayak apa sih Bu ya? Apa sih runtutan langkah-langkah? Untuk kelompok 2 sendiri itu bagian di tema COVID tahun 19 ya, walaupun udah beberapa tahun yang lalu kan, tapi kita nggak ada caranya untuk flashback ya. Untuk di sini sendiri itu kita bagi menjadi 4 sub. Yang pertama ini persiapan, yang kedua adalah pelaksanaan wawancara, yang ketiga adalah ada penutup, yang keempat yang ada pasca wawancara. Untuk dipersiapkan sendiri yang pasti kita siapkan dan ini adalah informasi terkini. Kan kita tahu sendiri kalau kita berjalan tahunnya dari 2024 sama apa 2019 2019 20 kan udah kan kita berada di 2024. Jadi gimana sih cara kita mencari aktivitas terbaru dari tahun-tahun sebelumnya? Untuk selanjutnya sendiri kan juga kita harus mengumpulkan narasumber. Kita tahu sendiri beberapa profesor juga yang kehabisan dari tenaga apa itu yang bisa kita rutinnya. Selanjutnya pastinya ada di pelaksanaan wawancara. Di pelaksanaan sendiri kita mengajukan pertanyaan atau pertanyaan sudah tidak berupa seperti itu. Di sini kita memberi menyiapkan beberapa instrumen. Yang pertama yakni bagaimana kita kasus COVID itu sendiri karena terbesar dan sampai di ceritakan tentang pengalaman. Untuk di penutup sendiri yang pasti di kesimpulan kita meringkas poin-poin ini di wawancara sama ucapan terima kasih kepada narasumber atas waktu dan informasi. Untuk di wawancara sendiri pastinya akan ada evaluasi yang mana bagaimana sih kita bertanggung kita atau kemudian kita bertanggung apakah sudah sesuai atau bagaimana. Untuk hambatan sendiri di sini kita terdapat 4 hambatan. Yang pertama ada teknis, komunikasi, konten, sama hambatan waktu. Di kelompok 2 ini adalah 4 tahapan ya. 4 tahapan. Kira-kira pengerjaannya ini sama seperti kelompok 1 nggak? Kelompok 1 kan harus segera dikerjain, misalnya dari tanggal ini lanjut tanggal ini gimana tuh kalau dari kelompok 2 sebenarnya kita berlakukan semuanya itu berarti kita selama 2 bulan sebelumnya, karena kan kita tahu di mana kita datang ya Ibu. Jadi karena di sini saya rumuskan ada
Karena kan banyak sekali kayak teman-teman yang kurang, dan jadi kenapa ini kan juga lama antara apa yang dipersiapkan sama yang datang atau suasana itu kita harus mencari waktu mana kita anak-anak itu berbalik dan semua. Oh, berarti mungkin masalah utama dari kelompok dua ini bagaimana komunikasi antar kelompoknya ya? Iya. Kalau untuk narasumbernya sendiri bagaimana? Alhamdulillah sih kalau untuk narasumber itu gampang, itu kan juga temanya juga udah kayak gitu. Jadi ini narasumbernya langsung dari orang yang pernah terkena apa orang yang menangani. Kalau kita ini sih banyak kita ambil dari berbagai dari ada yang menangani maupun yang mengenal ataupun ada yang Kak meninggal nggak mungkin ya Wi. Jadi hanya mengenal sama yang menangani biasanya. Kalau yang meninggal jangan ada ya teman-teman. Untuk hambatan teknisnya mungkin ini hambatan teknis gimana? Kalau untuk teknisnya sendiri kita tahu kalau terutama yang pada ini yang penanganan dokter, nanti kalau menjadi dokter itu apa waktunya tuh benar-benar enak kan dalam perubahan sedangkan apa namanya salah satu permasalahan untuk problematik dari dokter kan komunikasi ini sih yang bikin makin lama. Terus berarti kalau kedua udah selesai di videonya, apa benar sudah tinggal terakhir sampai tinggal jadi kamu berubah yang di depan yang bagus kelompok dua. Terima kasih untuk kelompok dua. Mungkin dari teman-teman lainnya gimana komentarnya untuk kelompok dua ini tahapannya? Bagus. Selanjutnya dari kelompok kita ya di sini. Terima kasih kelompok dua. Oke, kelompok tiga nih siapa yang mau maju? Kalian Mbak Nisha kan? Kalau mereka mau lagi untuk menyampaikan hasil dari kelompok 3 yang akan tema kenaikan harga bawang di pasaran. Jadi kita itu sudah menuliskan beberapa langkah-langkah. Yang pertama ada rencana produksi, yang kedua ada langkah-langkah produksi, dan yang terakhir ada rencana pasca produksi. Nah, di tahapan yang pertama ada rencana pasca produksi, dan di sini dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama ada penelitian dan persiapan, yang kedua ada pemilihan sumber, dan yang ketiga ada penjadwalan. Pada penelitian dan persiapan ini kita itu sekelompok itu melakukan riset tentang kenaikan harga bawang merah di pasaran, mengumpulkan data tentang faktor-faktor yang mempengaruhi harga bawang seperti cuaca, pasokan, dan permintaan serta kebijakan. Pada pilihan narasumber, kita itu mengidentifikasi narasumber yang kompeten dalam bidang pertanian atau ekonomi, serta memiliki pengetahuan yang cukup tentang masalah kenaikan harga bawang merah ini. Dan yang di penjadwalan ini, kita sekelompok itu menentukan waktu yang sesuai untuk wawancara dengan narasumber dan menyamakan jadwal kita dengan waktu yang dimiliki oleh narasumber. Pada langkah produksi ini, kita itu menggunakan metode dua cara, yaitu wawancara dan rekaman. Pada wawancara ini, kita itu mewawancarai narasumber dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Terus pada rekaman itu kita memastikan proses rekaman berlangsung lancar dan kualitas suara itu baik. Jadi waktu wawancara ini kita itu sambil merekam apa yang dikatakan oleh narasumber. Kemudian di rencana yang terakhir ada rencana pasca produksi. Dan di sini itu tahapan editing yang dilakukan oleh salah satu anggota kelompok kami. Jadi kita itu menggabungkan rekaman wawancara untuk memastikan kualitas yang optimal atau tidak. Terus tidak lupa di akhir tahapan kita itu melakukan evaluasi, yakni dengan cara analisis kinerja atau tinjau data tentang popularitas dan efektivitas wawancara. Terus pada hambatan yang kita alami selama kita itu melakukan tugas itu, yang pertama kurangnya komunikasi antara anggota kelompok, dan yang kedua kurangnya waktu untuk pendidikan, dan yang ketiga kurangnya waktu untuk berkumpul dengan kelompok. Terima kasih dari kelompok 3 yang tadi ada dibagi menjadi 4 tahapan ya, ada praproduksi, kemudian produksi, kemudian pasca produksi, dan terakhir ada evaluasi. Untuk hambatannya seperti kelompok sebelumnya ya, pasti dengan
kelompoknya sendiri, di komunitasnya kelompoknya sendiri mungkin susah ya, mungkin yang satunya sibuk, yang satunya bisa, yang satunya bisa, yang satunya nggak bisa gitu ya. Oke, terima kasih dari kelompok 3, bagus. Gimana teman-teman, ada komentar? Terima kasih untuk kelompok 3. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah tadi 3 kelompok presentasi, berarti kalian yang bersiap untuk mengumpulkan berupa videonya ya, berarti sudah siap dikumpulkan. Nah, untuk pengumpulan videonya itu nanti kalian upload di YouTube, kemudian linknya bisa ditaruh di Google Drive yang sudah ibu siapkan. Untuk pengumpulannya, ini kalau misalnya ada ini dibenahi, bisa dibenahi dulu ya editingnya. Terakhir pengumpulannya minggu depan, diupload di YouTube, kemudian linknya ditaruh di Google Drive. Ada yang ditanyakan? Tidak. Untuk pertemuan kali ini cukup presentasi aja ya teman-teman. Sebelum diakhiri, ini gimana? Ada yang perlu ditanyakan lagi nggak tentang mungkin kalian gimana nanti penilaiannya atau yang lainnya ada ditanyakan? Oke, kalau nggak ada cukup ya. Sebelum diakhiri kita berdoa dulu. Mungkin doa kedua. Baik, sebelum kita mengakhiri bacaan pada hari ini, dan kita berdoa untuk Terima kasih teman-teman. Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.